Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima kalimat al-hadis. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala rahmatillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji-puji yang Maha Kuasa, puji-puji yang Maha Suci, serta syukur puji yang Maha Ghafur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dalam hadis yang saya sebutkan di atas, innama bu'ithtu liutammima kalimat akhlak. Sungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus atau diturunkan ke muka bumi ini, akhlak manusia sangatlah tidak terpuji. Perbuatan maksiat terjadi di mana-mana. Menyembah berhala sudah menjadi kebiasaan para warga. Meminum minuman keras sudah menjadi kebiasaan. Bahkan bayi yang terlahir sebagai perempuan akan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Tapi setelah diturunkannya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, kebodohan-kebodohan di muka bumi ini sudah dihapuskan. Derajat perempuan sudah dinaikkan sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Akhlak Rasulullah SAW ini patut untuk kita tiru atau kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Sungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Bukhari tersebut, Siti Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Saking baiknya atau saking mulianya akhlak Rasulullah sampai disebut-sebut sebagai Al-Qur'an oleh Siti Aisyah. Dalam suatu perjalanan hijrah dan menetap dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW menemui masyarakat Yasrib yang beragam suku, agama, bahasa, bahkan ras. Rasulullah SAW sebagai utusan terakhir di muka bumi ini bukan berarti menyampaikan ajaran Islam dengan kekerasan atau paksaan. Justru sebaliknya, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak yang baik dan mulia. Dengan cara tersebut, tidak sedikit dari penduduk kota Madinah bersukarela memeluk ajaran Islam. Dalam akhlak yang mulia tersebut, tidak sedikit dari masyarakat Madinah memuji kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat melaksanakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena kejujuran tersebut, Rasulullah disebut sebagai, diberi gelar sebagai Al-Amin oleh para kaumnya. Al-Amin berarti dapat terpercaya. Setiap omongan, setiap pembicaraan yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW pasti selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kita sebagai umat dan yang mencintai Rasulullah SAW harus menerapkan sikap kejujuran. Contohnya, ketika kita sedang melaksanakan ujian, kita tidak boleh menyontek atau memberi contekan kepada teman kita. Yang selanjutnya, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah keberanian. Keberanian Rasulullah SAW diperlihatkan ketika Rasulullah SAW berperang melawan kafir Quraisy. Bukan berarti Rasulullah SAW berperang untuk memerangi kafir Quraisy, tapi berperang untuk menciptakan perdamaian. Rasulullah SAW ketika ditantang perang oleh kafir Quraisy, Rasulullah menerimanya karena alasan kedamaian. Kita sebagai makhluk dan umatnya harus memiliki sikap kejujuran, sikap keberanian. Contohnya, ketika kita disuruh oleh guru kita untuk melaksanakan apapun, kita harus berani kecuali keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.